Amerika sebagai salah satu negara superpower memang sangat terlihat sepak terjangnya dalam aksi militer hingga politik internasionalnya terhadap negara-negara yang dianggapnya sebagai musuh. Walaupun Amerika Serikat sebagai negara penengah atau perdamaian dunia dengan melibatkan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, namun Indonesia patut mewaspadai Amerika Serikat sebagai ancaman sebab Indonesia adalah negara non-blok yang berdaulat. Itu artinya Indonesia tidak memiliki sekutu di dalam mempertahankan wilayah dan kedaulatannya sebagai sebuah negara yang berkedaulatan. Sedangkan Amerika Serikat memiliki sekutu negara di dunia ini mulai dari Eropa, Asia, dan hingga Australia sendiri yang kerap kali mendapatkan bantuan militer dari Amerika Serikat. Lalu mengapa Amerika Serikat kerap dianggap sebagai ancaman bagi perdamaian dunia dan hingga menjadi ancaman bagi kedaulatan Indonesia menurut survei dunia hingga lokal atau Indonesia sendiri? Memang tidak bisa dipungkiri jika Amerika Serikat sering memberikan hibah alutsista tempurnya terhadap negara-negara kawasan Asia Tenggara atau Indonesia. Namun jika kita berbicara dari histori masa lalu dan baru-baru ini yang telah terjadi, tidak bisa terelakkan atas pengaruh Amerika Serikat terhadap militer atau sistem pertahanan Indonesia cukup besar. Di mana kita tahu saat itu Indonesia yang dituduh menembaki para demonstran di Dili, Timur Timur atau Timur Leste saat ini, yaitu pada 12 November tahun 1991 dan dianggap oleh Amerika Serikat sebagai pelanggaran HAM. Sehingga pada tahun 1995, akhirnya Indonesia diembargo total oleh Amerika Serikat hingga tahun 2005. Embargo tersebut tentunya berpengaruh dalam skala besar untuk kekuatan militer Indonesia. Sebab Indonesia tidak lagi mendapatkan peremajaan alutsista tempurnya hingga mendapatkan penjualan suku cadang pesawat jet tempur F-16 Fighting Falcon yang dibeli dari Amerika Serikat. Yang sangat ironisnya lagi, di saat Timur Timur hendak melepaskan diri, Australia dan Selandia Baru turut melakukan pendampingan hukum hingga militer terhadap Timur Leste sebagai salah satu negara sekutu Amerika Serikat saat itu. Selain itu, ancaman kedua Amerika Serikat yang hingga kini masih menjadi momok besar dengan kemajuan alutsista militer sistem pertahanan Indonesia adalah pasca rencana pembelian alutsista udara Indonesia untuk terus meningkatkan kemampuan dan kemajuan sistem pertahanan udara Indonesia dengan melakukan pembelian 11 unit pesawat jet tempur Sukhoi Su-35 dari Rusia. Tentu saja Amerika Serikat sebagai negara saingan atau musuh Rusia di dalam pengadaan alutsista tidak akan tinggal diam sebab Rusia yang telah dikenakan sanksi oleh Amerika Serikat secara otomatis tidak diperbolehkan untuk menjual alutsistanya kepada negara manapun dan termasuk Indonesia. Indonesia yang mendapatkan ancaman sanksi ekonomi yang cukup besar dari Amerika Serikat perihal pembelian 11 unit pesawat jet tempur Sukhoi Su-35 Rusia tentu saja sangat berpengaruh dengan kemajuan alutsista militer Indonesia dan dianggap sebagai negara yang mengancam stabilitas keamanan atau perdamaian dunia. Amerika Serikat memang tidak akan melakukan militerisasi terhadap Indonesia layaknya yang telah dilakukan terhadap Irak saat itu. Namun tentunya citra Indonesia hilang sebagai negara berdaulat di saat ketidakmampuannya untuk menentukan pilihannya di dalam memperkuat alutsista militernya terhadap negara pemilik alutsista canggih yang diinginkan, seperti pesawat jet tempur Sukhoi Su-35 yang masih mengambang hingga saat ini. Selain itu, di dalam lembaga media survei nasional atau Median menyatakan, jika terdapat 3 negara peringkat teratas yang dinilai publik sebagai ancaman terbesar bagi Indonesia hingga saat ini, yakni Tiongkok, Amerika Serikat, dan negara tetangga Indonesia atau Malaysia. Berdasarkan siaran pers di Jakarta, Rabu 15 November,
terkait hasil survei yang dilakukan Median terhadap 1.000 responden yang masuk kategori pemilih di seluruh Indonesia dan dimulai 14 hingga 22 September. Publik menilai ancaman dari negara-negara tersebut datang baik dari segi dominasi ekonomi maupun militer dan budaya terhadap Indonesia. Dalam survei tersebut, sebanyak 22,7% responden menyatakan Tiongkok sebagai negara paling mengancam karena dari segi ekonomi sangat mendominasi pasar tanah air. Selain itu, produk-produk asal negeri tirai bambu juga dinilai menguasai pasar di tanah air. Sementara itu, di posisi kedua, 14,1% responden menyebutkan Amerika Serikat mengancam Indonesia lantaran mendominasi dari segi militer, serta kerap mencampuri urusan negara lain dengan mengambil keuntungan ekonomi, seperti melakukan penjualan alutsista militernya terhadap negara yang didukungnya. Namun pada urutan ketiga ini cukup menjadikan publik heran, sebab 7,8% responden memilih Malaysia yang dinilai kerap mengklaim budaya Indonesia sebagai budayanya, dan sering bersengketa soal perbatasan dengan Indonesia yang dianggap sebagai urutan ketiga ancaman kedaulatan Indonesia. Namun dari hasil survei tersebut, secara keseluruhan terdapat sedikitnya 11 negara yang dinilai oleh publik yang dapat mengancam kedaulatan Indonesia sebagai negara non-blok. Publik berasumsi jika secara berturut-turut, yakni Tiongkok 22,7%, Amerika Serikat 14,1%, dan Malaysia berada di urutan ketiga dengan 7,8%. Namun wajar saja jika publik menganggap Malaysia berada di urutan ketiga sebagai negara yang mengancam kedaulatan Indonesia. Sebab beberapa tahun yang lalu, Malaysia memang kerap mengklaim seni budaya Indonesia. Selain itu, Malaysia juga kerap mengklaim wilayah kedaulatan Indonesia, seperti yang dilakukan di Kalimantan saat Trikora di era Presiden Soekarno, yang dibantu oleh negara sekutunya seperti Australia, Selandia Baru, dan Inggris. Namun tidak hanya itu saja, sebab Malaysia juga sempat menimbulkan tensi aksi militer terhadap Indonesia pada tahun 2005 lalu, dengan mengklaim Pulau Ambalat yang kaya akan sumber daya alamnya seperti minyak dan gas bumi, hingga berhasil mencaplok beberapa pulau atau wilayah kedaulatan Indonesia yang tercatat di Wikipedia dan beberapa sumber referensi berita lainnya. Namun jika kita kembali membahas ancaman Amerika Serikat terhadap perdamaian dunia, sebuah survei yang dilakukan oleh YouGov di Jerman menunjukkan jika Presiden Amerika Serikat Donald Trump adalah ancaman terbesar perdamaian dunia. Polling yang dilakukan kantor berita DPA itu memberikan daftar para pemimpin dunia yang dianggap memberikan ancaman dalam skala besar atau perdamaian dunia. Dilansir dari Newsweek pada Kamis 26 Desember 2019 lalu. Namun selain Trump, pemimpin lain yang ada di dalam survei tersebut, Presiden Rusia yaitu Vladimir Putin dianggap sebagai salah satu ancaman stabilitas perdamaian dunia. Kemudian pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, hingga Presiden Cina Xi Jinping. Hasilnya 41% publik Jerman yang disurvei YouGov memandang Trump merupakan ancaman terbesar perdamaian dunia. Menurut survei tersebut, Kim Jong-un berada di posisi kedua dengan 17 responden memilihnya dan Putin bersama Khamenei, Presiden Iran, masing-masing mendapatkan 8% dan disusul Xi Jinping, pemimpin Cina. Memang tidak bisa dipungkiri jika selain survei lokal atau Indonesia, survei internasional atau dalam skala global, memang sama-sama menganggap jika Amerika Serikat dan Cina adalah salah satu negara superpower yang kerap menunjukkan taringnya dengan mengerahkan militer besar-besaran.
yaitu terhadap negara yang dianggapnya musuh atau mengancam kedaulatan negaranya. Maka tidak heran jika Indonesia menganggap Amerika Serikat dan China sebagai ancaman kedaulatan hingga kemajuan alutsista sistem pertahanan militer Indonesia.